Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Basis Data Lanjut kelas A ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Database Toko Sembako Sinar Makmur. Next. Sebelum kami mempresentasikannya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Fatul Febrianto dengan akhiran NIM 002, lalu ada Elsa Claudia Rolina dengan akhiran NIM 021, lalu ada Natasha Zahra Aziz dengan akhiran NIM 041, lalu ada Stefani dengan akhiran NIM 145, dan terakhir Muhammad Putra Fauzan dengan akhiran NIM 150. Next. Yang pertama, masuk ke bagian pendahuluan bab 1. Next. Jadi latar belakang proyek kami yaitu toko pada umumnya adalah salah satu tempat yang dipergunakan sebagai tempat berbisnis dan juga sebagai tempat pertemuan antara pemilik toko dengan konsumen yang mampu membuat keuntungan bagi pemilik toko tersebut. Sistem konvensional biasanya masih diterapkan pada suatu toko, di mana pada sistem tersebut masih banyak kekurangan dan seringkali terjadi masalah saat dijalankan. Masalah tersebut dapat berupa data produk toko yang tidak sinkron, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pencatatan toko, dan lain sebagainya. Dari masalah tersebut, pada intinya, yang paling parah yaitu terjadinya duplikasi data, keterlambatan, dan kesulitan dalam melakukan pengelolaan data dalam jumlah besar. Next. Baik, seperti yang sudah disebutkan tadi, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penerapan sistem basis data secara terkomputerisasi yang ditunjukkan sebagai pendukung untuk mempercepat aktivitas sebuah toko. Toko dapat menerapkan segala sistem yang ada secara online karena sudah dikombinasikan dengan basis data. Pemilik toko juga dapat melakukan segala aktivitas dengan waktu yang tidak terbatas atau selama 24 jam full. Selain itu, dengan penerapan sistem secara online ditambah jangkauan dunia internet yang sangat luas, dapat membantu pemilik toko dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli. Bahkan pemasaran toko online tidak hanya terbatas di area lokal saja, tetapi bisa melingkupi nasional ataupun internasional. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari paper ini yaitu untuk merancang basis data yang dapat dijadikan referensi dalam sistem penjualan pada toko sembako makmur. Kemudian, untuk memberikan gambaran untuk mengetahui berbagai kekurangan yang kemungkinan dapat terjadi pada basis data yang telah dibentuk untuk toko sembako sinar makmur, dan untuk menganalisis basis data untuk selanjutnya dikembangkan potensinya melalui data mining dan big data. Selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, kami melakukan penyesuaian basis data dengan melakukan insert 10 record ke tabel admin dengan sintak insert into admin value. Selanjutnya, melakukan insert data ke tabel pelanggan yang berjumlah 15 record dengan sintaksnya itu insert into pelanggan values. Selanjutnya itu melakukan insert 13 record ke tabel supplier dengan sintak insert into supplier values. Selanjutnya, terdapat insert 13 record ke tabel produk dengan sintaks insert into product values. Selanjutnya, terdapat insert 20 record ke tabel membeli dengan sintaks insert into pembeli values. Selanjutnya ada anomali. Yang pertama dengan test case operasi tambah insert, melakukan penambahan data pada admin dengan sintak insert into admin value AD011 John Al7 John 4567 John Albert. Kesimpulannya, dari hasil sebelum eksekusi dan sudah eksekusi tidak terjadi anomali. Kemudian test case yang kedua yaitu operasi hapus atau delete, melakukan penghapusan data pada tabel admin. Sintaksnya itu delete from admin where username adminnya itu Johnal7. Dari hasil eksekusi sebelum dan sesudahnya, didapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi anomali. Selanjutnya yaitu melakukan operasi tambah atau insert, yaitu melakukan penambahan data pada tabel pelanggan. Sintak SQL-nya yaitu insert into pelanggan values,
PL 016, AD 010, Audinasya, Audina 105, Audina Syaharani, Jalan Kebagusan Timur, nomor 23, 08, nomor teleponnya 08974 312 0087. Domisilinya di Bekasi. Next. Berikut tampilan hasil eksekusinya, baik sebelum maupun sesudah. Dapat kesimpulan bahwa tidak terjadi anomali. Baik, di sini saya akan menjelaskan test case operasi ubah atau update melakukan perubahan data pada tabel pelanggan. Untuk sintaksnya sendiri, update pelanggan set domisili underscore pelanggan sama dengan Depok, where nama pelanggan sama dengan Miftahul Janah. Next. Bisa dilihat untuk nama pelanggan Miftahul Janah sebelumnya domisilinya di Bekasi, tetapi sudah melakukan update, maka dia berubah domisilinya menjadi Depok, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi anomali. Selanjutnya, anomali test case untuk operasi tambah atau insert dengan melakukan penambahan data pada tabel supplier. Dengan sintaks insert into supplier values, SP014, AD007, PT Aneka Tambang, Jalan Wahyu Rahmat Sejahtera nomor 25, dengan nomor telepon 0812 385 73910 dengan domisili Jakarta. Berdasarkan hasil eksekusi dari sebelum dan sesudahnya, maka dapat kesimpulan tidak terjadi anomali. Selanjutnya, ada test case operasi hapus atau delete menggunakan penghapusan data pada tabel supplier dengan sintaks delete from supplier where kode supplier sama dengan SP001. Dari hasil eksekusi setelah sebelum dan sesudahnya terjadi anomali pada hapus atau delete, dan solusinya ada dua. Yang pertama, harus menghapus baris dengan kode supplier SP001 dari tabel produk, baru bisa melakukan delete. Yang kedua, harus mengubah kode supplier di tabel produk dengan referensi kode supplier yang lain yang ada di tabel supplier. Kemudian ada test case untuk operasi tambah atau insert, melakukan penambahan data pada tabel produk. Sintaksnya itu insert into product, values, kode produknya PR014, kode adminnya AD004, kode suppliernya SP012, nama produknya Maizenaku 150 gram, harganya 7.000 dan stoknya ada 65. Dari hasil eksekusi sebelum dan sesudahnya, kesimpulannya itu tidak ada anomali. Selanjutnya itu test case untuk operasi ubah atau update, yaitu melakukan perubahan data pada tabel produk. Sintaks SQL-nya itu update produk set harga 3.000, where kode produknya itu PR005. Didapat kesimpulan bahwa tidak terjadi anomali. Berikut tampilan sebelum dan sesudahnya. Baik, selanjutnya terdapat test case operasi tambah insert melakukan penambahan data pada tabel membeli. Untuk sintaksnya sendiri, insert into membeli values B021 2022 04 02 134044 itu sebagai waktu daytime-nya, kemudian PR005 itu sebagai kode pelanggannya, terus juga ada transfer mandiri sebagai metode pembayarannya, 4 sebagai kuantitinya, dan 10.000 sebagai total harga per produknya. Next. Dapat dilihat sebelumnya isi recordnya itu hanya sejumlah 20, tetapi jika sudah dilakukan tes menjadi sebanyak 21, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi anomali. Selanjutnya, test case untuk operasi hapus atau delete dengan melakukan penghapusan data pada tabel membeli dengan sintaks delete from membeli where kode beli sama dengan BL001. Berdasarkan hasil eksekusi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi anomali. Selanjutnya, kami melakukan penyesuaian konkurensi. Yang pertama dengan test case register admin, dan dengan deskripsi skenario-nya, percobaan dengan melakukan pendaftaran akun admin yang berbeda dalam waktu bersamaan. Dengan kondisi, 10 admin register dengan benar, 10 admin register dengan salah, dan 10 admin register dengan tidak lengkap. Harapannya, dapat menguji keadilan sistem dalam registrasi, dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Kemudian test case untuk yang penyesuaian konkurensi kedua itu
register pelanggan. Di sini deskripsi skenario-nya itu melakukan percobaan dengan pendaftaran akun pelanggan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kondisinya itu 10 pelanggan register dengan benar, 10 pelanggan register dengan salah, 10 pelanggan register tidak lengkap, dan kemudian semua pelanggan itu register secara bersama-sama. Harapannya untuk menguji kehandalan sistem dalam registrasi, dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya dalam penyesuaian konkurensi itu test case untuk input supplier. Deskripsi skenarionya itu percobaan dengan melakukan pendaftaran data supplier yang dilakukan oleh semua admin dalam waktu bersamaan dengan kondisinya yaitu 3 admin melakukan input data supplier dengan benar, 3 admin melakukan input data supplier dengan salah, 4 admin melakukan input data supplier tidak lengkap, kemudian admin input data supplier bersama-sama. Harapannya itu menguji kehandalan sistem dalam menerima input supplier dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyesuaian konkurensi dengan test case input produk. Deskripsi skenarionya, percobaan dengan melakukan input data produk yang dilakukan oleh admin secara bersamaan dengan kondisi 3 admin melakukan input data produk dengan benar, 3 admin melakukan input data produk dengan salah, 4 admin melakukan input data produk dengan tidak lengkap, kemudian semua admin input data produk secara bersama-sama. Harapannya, menguji kehandalan sistem dalam menerima input produk dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya, test case untuk update nomor telepon supplier. Dengan deskripsi skenarionya, yaitu percobaan dengan merubah data nomor telepon supplier yang berbeda dan dengan kondisi 3 admin melakukan update data nomor telepon supplier dengan benar, 3 admin melakukan update data nomor telepon supplier dengan salah, 4 admin melakukan update data nomor telepon supplier tidak lengkap, kemudian semua admin melakukan update data nomor telepon supplier bersama-sama. Harapannya yaitu menguji kehandalan sistem dalam menerima update nomor telepon supplier dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya ada test case update stok produk dengan deskripsinya percobaan dengan merubah data stok produk yang berbeda. Dengan kondisi 3 admin melakukan update data stok produk dengan benar, 3 admin melakukan update data produk dengan salah, 4 admin melakukan update data stok produk tidak lengkap. Kemudian semua admin update data stok produk bersama-sama. Harapannya dapat menguji kehandalan sistem dalam menerima update stok produk dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Kemudian di sini ada test case update harga produk. Untuk skenario-nya itu melakukan percobaan dengan merubah data harga produk yang berbeda. Kondisinya ada 3 admin melakukan update data harga produk dengan benar, 3 admin melakukan update data harga produk dengan salah, dan 4 admin melakukan update data harga produk tidak lengkap. Kemudian semua admin ini update data harga produk bersama-sama. Harapannya adalah untuk menguji kehandalan sistem dalam menerima update harga produk dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyesuaian konkurensi dengan test case update nama produk. Deskripsi skenarionya itu percobaan dengan merubah data nama produk yang berbeda, di mana kondisinya yaitu 3 admin melakukan update data nama produk dengan benar, 3 admin melakukan update data nama 4 admin melakukan update data nama produk tidak lengkap, kemudian semua admin update data nama produk bersama-sama. Harapannya yaitu menguji kehandalan sistem dalam menerima update nama produk dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Next. Selanjutnya ada penyesuaian konkurensi dengan test case update alamat supplier. Untuk deskripsi skenario-nya sendiri, percobaan dengan merubah data alamat supplier yang berbeda dengan kondisi 3 admin melakukan update data alamat supplier dengan benar, 3 admin melakukan update data alamat supplier dengan salah, 4 admin melakukan update data alamat supplier dengan tidak lengkap, kemudian semua admin update data alamat supplier bersama-sama. Harapannya, menguji kehandalan sistem dalam menerima update alamat supplier, dan apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya, penyesuaian konkurensi untuk test case transaksi membeli.
Untuk deskripsi skenarionya, yaitu percobaan dengan melakukan transaksi membeli dalam jumlah yang banyak dan akun berbeda secara bersamaan. Dengan kondisi, 5 pelanggan melakukan pemesanan, 5 pelanggan melakukan penggantian pesanan, 5 pelanggan membatalkan pesanan, kemudian semua pelanggan mengeksekusi kondisi tersebut secara bersamaan. Dengan harapan menguji kehandalan sistem untuk mengolah transaksi dengan inputan data yang banyak dan secara bersamaan. Apabila terjadi konkurensi, maka berapa persen kegagalan tersebut. Selanjutnya, kami melakukan rancangan data mining dengan potensi basis data. Yang pertama, prediksi penjualan produk yang akan dinikmati. Cara membuat dan mengolah data tersebut adalah dapat diambil dari tabel detail, di mana detail pembelian, di mana di dalamnya terdapat informasi produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan, dan dapat diambil hasilnya sebagai produk tertentu. Selanjutnya yaitu data mining digunakan untuk mengetahui hubungan suatu produk dengan produk yang lain. Cara membuat dan mengelola datanya itu diambil dari data transaksi atau membeli dan produk di mana kita dapat melihat produk apa yang sering dibeli secara bersamaan. Ya maaf. Berarti dari siapa ya tadi? Dari dari Putra. Maaf. Nanti gue edit. Bentar, Bu. Bukan dari Pak. Ada yang kurang ya? Apa yang kurang? Yang site cabang itu nggak ditaruh dah. Iya, belum. Gimana dong? Masukin dulu berarti. Ya udah. Nanti diedit aja kali ya. Dari sini nih. Itu tuh cabang tuh sebelum data mining ya? Sesudah. Oh, Iya, jadi diedit aja.